Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai portofolio diri saya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Rifdatu Safitri. Saya adalah seorang mahasiswa semester akhir di program studi Teknik Telekomunikasi. Saya berpengalaman di Java Programming. Saya mampu untuk menciptakan aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan di bidang data analysis, terutama pada pemrosesan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya tertarik untuk posisi pekerjaan sebagai Android developer dan juga data analis. Saya yakin dengan kemampuan saya itu mencukupi pada posisi pekerjaan tersebut. Untuk pengalaman pekerjaan saya sendiri, pada tahun 2019 saya mengikuti program internship di PT Telkom Indonesia. Saya ditempatkan di divisi Digital Service, di mana di divisi tersebut job desk saya adalah yang pertama melakukan survei terhadap calon pelanggan yang akan berlangganan di PT Telkom Indonesia. Selain itu, saya juga melakukan input data pelanggan Telkom Indonesia dengan menggunakan aplikasi yang bernama StarClick. Lalu saya juga membuat sebuah website retail SBS menggunakan HTML. Dan yang terakhir, saya melakukan planning terhadap access point. Lalu pada Februari 2020 hingga sekarang, saya bekerja sebagai writer di IDN Times Media. Tugas saya sebagai writer di sini adalah saya ditugaskan untuk menuliskan artikel secara inovatif dan kreatif untuk berbagai kategori atau topik, mulai dari kategori kesehatan, education, teknologi, dan lain sebagainya. Namun artikel yang saya tuliskan ini tidak langsung dipublish, tetapi saya perlu mencetorkannya atau mensubmitkannya terlebih dahulu kepada bagian editorial team. Setelah dikoreksi oleh bagian editorial team, jika dikiranya artikel saya sudah cukup bagus, maka baru artikel tersebut akan dipublish. Namun jika diperlukan adanya revisi, maka artikel tersebut akan direvisi kembali. Untuk proyek yang pernah saya buat, yang pertama, saya menciptakan sebuah mobile application bernama Sorai. Sorai adalah Smart Parking Reservation System with Display Occupancy, merupakan sebuah aplikasi Android yang berguna untuk melakukan reservasi lahan parkir dengan metode antrian secara otomatis menggunakan metode heuristik. Selanjutnya, aplikasi Sorai ini juga dilengkapi dengan fitur penjadwalan reservasi. Jadi semisal kita berencana untuk mengunjungi sebuah mall pada hari Minggu pukul 7 malam, jika kita melakukan penjadwalan reservasi di mall tersebut pada jam yang telah disebutkan, maka jika tiba waktu untuk reservasi, sistem akan mengirimkan reminder kepada kita melalui aplikasi Sorai ini. Selain itu, aplikasi Sorai ini juga dilengkapi dengan fitur yang menampilkan okupansi rate dari sebuah tempat parkir atau lahan parkir. Okupansi rate di sini adalah tingkat kepadatan dari sebuah lahan parkir. Untuk contoh lebih mudahnya, yaitu semisal kita ingin mengunjungi ITS pada hari Minggu, nah kita bisa mengetahui kiranya di ITS pada hari Minggu itu jam berapa saja yang sepi dan jam berapa saja yang parkirannya itu ramai. Itu digunakan untuk mempermudah kita. Berikutnya akan ditampilkan mengenai bagaimana proses untuk melakukan reservasi lahan parkir menggunakan aplikasi Sorai ini. Untuk case-nya adalah kita akan melakukan reservasi lahan parkir di wilayah ITS. Kita dapat memilih gedung parkir. Untuk contoh seperti ini, kita akan memilih tempat parkir, gedung parkir di Masjid Manarul. Lalu setelah itu kita bisa menginputkan plat nomor kendaraan kita. Kita juga bisa memilih durasi parkir kita, ingin berapa jam atau ingin berapa menit. Lalu setelah itu, bila kita bukan member dari Sorai, kita akan diberikan pilihan untuk tetap melanjutkan proses reservasi tanpa perlu menjadi member, lalu atau juga bisa meregistrasikan diri kita dulu untuk menjadi member. Apabila kita tetap melanjutkan proses reservasi tanpa menjadi member, maka kita diharuskan untuk menginputkan nomor HP kita. Selanjutnya, akan dikirimkan kode booking kepada kita melalui SMS. Kode booking ini akan digunakan untuk mengenerate QR code. QR code ini akan digenerate menggunakan library Zesing. Saya menggunakan library Zesing pada bahasa pemrograman Java untuk dapat mengenerate QR code. Selanjutnya akan ditampilkan time limit selama 15 menit. Jadi apabila kita telah berhasil melakukan reservasi atau kita sudah mendapatkan QR code,
maka kita hanya diberikan waktu selama 15 menit untuk dapat sampai di lahan parkir yang telah kita booking. Selanjutnya akan diperlihatkan pula bagaimana proses registrasi untuk dapat menjadi member di Sora ini. Untuk dapat menjadi member di Sorai, kita perlu mengisikan data diri kita, diantaranya adalah nama lengkap kita. Selain nama lengkap, kita juga perlu untuk mengisikan nomor telepon kita. Dan juga yang terakhir, kita perlu untuk mengisikan alamat email kita. Berikut ditampilkan contoh bagaimana kita registrasikan diri kita di aplikasi Sora ini. Selanjutnya, setelah data diri berhasil diisikan, sistem akan mengirimkan kode OTP kepada kita melalui SMS. Jadi untuk aplikasi Sora yang saya buat ini, saya menggunakan OTP atau one time password. Jadi OTP ini akan dikirimkan melalui SMS. Apabila kita belum menerima SMS itu, kita bisa mengklik tombol Resend Now untuk sistem agar dapat mengirimkan kita SMS kembali, SMS yang berisi kode OTP. Apabila kita sudah mendapatkan kode OTP, maka proses registrasi telah selesai. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan proyek saya yang pertama, yaitu aplikasi Sorai. Selanjutnya untuk proyek saya yang kedua, yaitu berkaitan dengan data analisis, di mana saya menganalisa data, aktivitas, dan kepadatan dari tempat parkir. Yang pertama saya lakukan adalah saya mengumpulkan data mengenai aktivitas lahan parkir. Setelah itu data yang saya dapatkan saya taruh di Microsoft Excel, lalu di-convert ke dalam bentuk format CSV. Lalu dari bentuk format CSV ini saya upload ke GitHub saya untuk memperoleh data dalam bentuk raw file. Lalu data dalam bentuk raw file ini akan saya proses dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil dari pemrosesan dengan bahasa pemrograman Python ini adalah seperti ditunjukkan di gambar di samping ini, yaitu grafik mengenai tingkat aktivitas atau tingkat kepadatan lahan parkir. Dari grafik ini saya dapat menganalisa untuk dapat mengelompokkan kepadatan lahan parkir ini menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama kosong, yang kedua adalah terisi, penuh sekali, dan yang terakhir adalah tidak muat. Seperti itu. Berikutnya, untuk proyek saya yang ketiga, yaitu audio transmission using VLC with Arduino. VLC sendiri adalah Visible Light Communication. Di proyek ini, saya dan tim saya mentransmisikan audio dengan menggunakan VLC sistem ini. Untuk transmitternya sendiri digunakan LED, sedangkan pada receiver digunakan IC LM324. Lalu ada resistor, ada kapasitor, ada fotodioda, dan juga ada baterai, speaker, dan juga digunakan aplikasi Goldwave. Untuk proyek saya yang keempat, yaitu Home Security System using Arduino. Proyek ini berkaitan dengan IoT teknologi, di mana cara kerja dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan sistem security di smart home. Pemilik rumah diharuskan untuk memasukkan password. Nah, ketika password sudah berhasil dimasukkan, maka sistem security di smart home ini akan berhasil untuk diaktifkan. Ketika sistem sudah diaktifkan, ada maling atau ada pencuri masuk misalnya ke rumah tersebut. Ketika pencuri itu masuk melalui pintu, di pintu itu dipasang sensor read switch. Jadi ketika pintu itu dibuka secara paksa, maka sensor switch itu mendeteksi gerakan pada pintu dan akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm dan juga LED sebagai tanda peringatan ke pemilik rumah jika ada orang asing yang memasuki rumah tersebut. Apabila pencuri tersebut memasuki rumah tanpa melalui pintu misalnya, maka di dalam rumah terpasang sensor PIR
untuk mendeteksi gerakan-gerakan yang mencurigakan. Dan sensor PIR ini juga mampu mengaktifkan buzzer sebagai alarm dan juga LED sebagai tanda peringatan bagi pemilik rumah. Selanjutnya, posisi dari pencuri ini bisa diketahui melalui LCD. Untuk proyek saya yang terakhir, yaitu berkaitan dengan website development, di mana saya dan tim saya membuat sebuah website untuk Witel SBS, di mana website ini diciptakan ketika masih menjalani program internship di PT Telkom Indonesia. Website Witel SBS ini berisi paket, layanan, dan juga produk dari Witel SBS itu sendiri. Project website ini diciptakan dengan menggunakan HTML. Demikian portofolio diri saya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.